Di antara keindahan akhlak seorang muslim adalah sabar. Dan sudah pernah saya jelaskan sabar masuk dalam 3 keadaan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Duduk di majelis ilmu seperti ini. Puasa, sholat, zakat, bakti sama orang tua. Apalah, itu semua kesabaran, butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sudah sering saya ulangi nih, kita punya peluang berzina, kita punya peluang berbohong, kita punya peluang menipu orang, kita punya bisa buat apa saja. Tapi pada saat peluang itu datang, sabar, tolak. Karena pasti terlintas di benak kita, nggak mungkin. Setiap orang pasti punya peluang berzina, bohong, segala macam, tapi dia sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Kata beliau, di antara keindahan akhlak seorang muslim adalah sabar dan tegar menghadapi gangguan karena Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai atau tegar menghadapi hal-hal yang tidak disukai dengan rela dan pasrah. Kalau sudah terjadi berarti ada sesuatu yang Allah inginkan. Dan memang teman-teman, cobaan kalau datang tidak terprogram. Antum bangun tidur sakit. Kita nggak ada salah sama orang nggak kenal, dia fitnah kita. Dia gibah, caci maki, biarin aja. Tidak apa-apa. Yakinlah pada saat itu Allah sedang memberikan sesuatu dari dia. Baik itu pahalanya diberikan kepada kita, baik juga ada dosa-dosa kita yang dimaafkan karena perilaku yang dia lakukan itu. Seorang muslim menahan dirinya dari hal yang tidak dia sukai, seperti bersusah payah melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah. Ini saya bilang tadi sabar pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Konsekuensi dalam menjalankannya, menahan diri jangan sampai bermaksiat kepada Allah SWT yang maha tinggi lagi maha luhur. Dan benar-benar enggan mendekatinya. Ini yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Meskipun secara naluri nafsunya menginginkan dan tergiur olehnya. Kita pasti tergiur. Ada lawan jenis, punya kecantikan, punya kegagahan, ajak berzina, tapi sabar. Nabi Yusuf AS digoda oleh Ratu Mesir. Sabar. Beliau berusaha untuk menahan itu. Ia juga menahan diri dari cobaan yang menimpahnya. Ini cobaan yang ketiga. Ini sabar yang ketiga. Sabar dalam cobaan harian. Sehingga tidak berputus asa atau membenci. Karena menurut ahli hikmah atau orang bijak, bersedih atas hal yang telah berlalu adalah penyakit. Sedangkan bersedih atas hal yang sedang terjadi akan melemahkan akal. Dan benci kepada takdir adalah mencela Allah. Zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Dalam kondisi demikian, ia meminta tolong dengan mengingat janji Allah berupa balasan yang amat baik atas berbagai ketaatan yang disediakan bagi pelakunya berupa pahala yang berlimpah ruah dan ganjaran yang besar. Juga dengan mengingat ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membencinya dan yang bermaksiat kepadanya berupa azab yang pedih dan hukuman yang keras. Serta mengingat dengan yakin bahwa ketentuan takdir Allah pasti berlaku. Dan sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti saja akan ada cobaan, ya, akan ada cobaan. Bedain antara cobaan dengan bencana, sudah pernah saya jelaskan itu. Kalau cobaan datangnya individu, kita sakit, diganggu orang, segala macam, perintah untuk mengerjakan ibadah secara pribadi, sholat, puasa dan seterusnya, perintah meninggalkan dosa-dosa, ini secara pribadi. Pasti kita diuji. Ada bencana, tidak akan terjadi kecuali karena dosa-dosa yang merata. Nanti kita akan bahas itu insya Allah. Karena kesabaran tanpa keluh kesah, itu termasuk akhlak yang diusahakan. Dan diperoleh melalui berbagai macam latihan dan perjuangan. Maka seorang muslim selalu membutuhkan pertolongan Allah agar dianugerahkan rezeki berupa kesabaran dan juga memohon diilhami kesabaran dengan mengingat perintah-perintah yang ada dan pahala yang dijanjikan baginya. Seperti misalnya firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 200, ayat terakhir dalam surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian itu, jangan setengah-setengah. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Jelas di sini Allah suruh bersabar dan mengokohkan sabar, ekstra sabar. Gitu kan. Jangan bilang saya tidak bisa sabar, enggak, saya sabar insya Allah.
Sebagian ayat Al-Quran menceritakan tentang orang-orang beriman sebelum kita mengatakan kepada orang yang mengganggu mereka, wala nasbiranna ala ma adzautumuna. Kami pasti akan sabar terhadap apa yang kalian ganggukan kepada kami. Karena kami tahu ini ada pahalanya. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dalam setiap menghadapi masalah di dunia dengan apa? Dengan duit, dengan bekerja sama orang? Enggak. Dengan sabar dan sholat. Kalau sudah datang cobaan, sabar. Disitulah puncak pahalanya. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis memberikan kita kata kunci, innamas sadmatu fil ula. Sesungguhnya rasa pedih itu hanya di awalnya saja. Hari-hari pertama, setelah itu sudah jadi biasa kok. Disitulah puncak pahalanya. Siapa yang menjaga lisannya, kata sebagian salaf, dari keluh kesah kepada manusia, dari cobaan yang sedang Allah timpahkan, Allah muliakan dia karena dia bisa menerima apa yang sedang Allah ujikan. Seperti kita kalau lagi sekolah dikasih ujian, harus datang jam sekian, harus pakai baju ini, tidak boleh bawa buku. Ada peraturan-peraturan, kita nggak suka, tapi kita tahu ini akan ada manfaatnya, menaikkan kita kelas. Ya. Kalau tanpa ujian tidak naik kelas. Diuji oleh Allah SWT, kalau kita berhasil ngisi semuanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalui dengan kesabaran, ketenangan, maka kita akan naik kelas. Ya. Dalam ayat lain, dalam surah An-Nahl ayat 127 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Nabi Muhammad SAW diganggu di rumah tangganya, difitnah, dalam kehidupannya dengan sahabatnya, dalam perjuangan dakwanya, banyak sekali. Tapi beliau sabar. Juga disebutkan dalam surah Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqman menceritakan kepada anaknya dan Allah kekalkan nasihat ini, dan bersabarlah atas apa yang menimpahmu. Enggak ada gunanya kamu teriak-teriak karena sudah terjadi. Setiap terjadi masalah teman-teman, ingat 6 huruf ini, solusi. Jangan tanya lagi kenapa terjadi, karena sudah terjadi. Enggak ada gunanya. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu pada kalian, sudah terjadi, jangan katakan kalau seandainya. Karena kalimat kalau seandainya atau lau membuka pintu syaitan. Tapi ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Udah. Setelah itu solusi, jalan keluarnya apa? Karena kita teriak-teriak nggak ada gunanya. Sekarang kita pulang rumah, rumah kita kebakaran. Yang kita harus pikirkan 6 huruf solusinya. Kebakaran sekarang. Padamkan api, itu solusi, bukan yang lain. Kalau kita teriak-teriak, suara kita habis, rumah kita habis. Nggak dapat apa-apa. Atau orang begitu, nangis-nangis. Habis semuanya. Nggak ada gunanya buat dia. Jadi kita harus tahu solusinya apa. Kita keluar dari rumah, dari masjid, sendal kita hilang. Cari nggak ada. Solusinya sudah selesai. Beli sendal baru, sangka baik dengan Allah. Kalau itu mungkin Allah mau saya ganti sendal baru. Sudahlah, sedekah. Selesai. Beli sendal 50.000, habis urusannya. Ribut, sendalnya hilang 1 minggu di kantor dibahas masalah sendal hilang. Enggak selesai-selesai. Bahkan kalau lewat masjid itu, masjid ini sendal saya dicuri. Padahal yang salah pencurinya bukan masjidnya. Tidak ada hubungannya. Dia hilangkan pahalanya sendiri. Toh juga sendalnya sudah pasti hilang. Biar juga dia ngamuk-ngamuk tidak kembali. Jadi nggak ada gunanya sama sekali. Makanya kata Luqman kepada anaknya, dan bersabarlah atas apa yang menimpahmu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Karena pasti terjadi. Dan solusinya cuma sabar. Nggak ada yang lain. Kalau sudah terjadi masalah, sabar. Nggak ada yang lain. Dan sabar sudah pernah saya jelaskan definisinya. Menerima keputusan Allah dan mencari jalan keluar. Sabar bukan elus dada duduk manis. Tidak. Tapi sabar adalah menerima keputusan Allah lalu kita ikhtiar mencari jalan keluar.